Halo, selamat siang Tribuners. Apa kabar Anda pada siang hari ini? Dan senang sekali saya Noristera Pawestri kembali menyapa Tribuners. Dimanapun Tribuners berada, semoga tetap dalam keadaan sehat selalu. Tribuners, pada siang hari yang cerah hari ini, Tribun Jogja Podcast kembali hadir untuk menyapa Tribuners bersama dengan Kabupaten Kulon Progo. Dewan untuk semua Kulon Progo sejahtera. Pada siang hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu mengenai kelompok wanita tani atau KWT di Kabupaten Kulon Progo. Kelompok wanita tani ini sangat berperan strategis dalam peningkatan produktivitas usaha tani dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan keluarga atau rumah tangga. Salah satu kunci kekuatan kelompok wanita tani adalah kemampuannya untuk memberikan dampak positif pada kehidupan sosial dan pada anggotanya. Nah, untuk membahas lebih lanjut tema kita pada siang hari ini sudah hadir bersama kita Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Kulon Progo, Bapak Priyo Santoso. Selamat siang Pak Priyo. Selamat siang. Apa kabar Pak? Baik. Oke, baik. Tema kita pada siang hari ini adalah kelompok wanita tani Kabupaten Kulon Progo. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai tema kita pada siang hari ini, mungkin boleh dijelaskan Pak Priyo apa yang mendasari untuk dibentuknya kelompok wanita tani atau KWT di Kulon Progo ini Pak? Ya, jadi di Kabupaten Kulon Progo ini memang hampir 60% ya. Ini bisa dikembangkan sebagai daerah pertanian, baik di lahan bawah ya, maupun lahan-lahan di pegunungan, di Bukit Menoreh. Hanya mungkin jenis tanamannya yang berbeda, Mbak. Nah, di Kulon Progo ini memang ada kebijakan, ada 3 hal yang didorong dalam hal kelembagaan petani. Yang pertama adalah kelompok tani hamparan atau kelompok tani domisili ya. Ini kelompok tani yang tergabung dalam penanaman padi ya maupun palawija. Ini hampir di seluruh Kulon Progo sudah ada, Mbak, kelompok tani ini. Dan ini semua sudah terregister ya, sudah berbadan hukum. Nah, ini memang didominasi biasanya ini oleh kaum laki-laki ya, dari baik itu hamparan maupun domisili. Kalau domisili lebih ke kewilayahan, kalau hamparan lebih ke keleluasaan lahan pertanian gitu. Nah, yang kita bicarakan hari ini adalah kelompok wanita tani ya, KWT. Nah, ini memang program yang baru yang terus kita dorong. Bagaimana peran ibu-ibu dalam hal ini yang punya waktu yang lebih ya, karena ibu-ibu kan ibu-ibu pedesaan kan banyak fokus untuk merawat anak gitu, merawat rumah tangga, maka ini memang harus diperankan untuk bagaimana bisa memanfaatkan pemanfaatan pekarangan, Mbak. Jadi lebih ke arah pemanfaatan pekarangan bisa lebih optimal dan juga usaha-usaha home industry. Ini maka di Kulon Progo didorong oleh KWT dan memang KWT belum semuanya ada di masing-masing pedukuhan. Jadi sasaran KWT ini adalah di pedukuhan-pedukuhan se-Kulon Progo. Namun mungkin baru 25% lah pedukuhan-pedukuhan yang punya KWT. Nah, yang ketiga adalah petani milenial. Di Kulon Progo juga ada petani milenial yang lebih difokuskan kepada generasi muda untuk bisa mengoptimalkan perannya pengembangan pertanian di Kulon Progo. Itu Mbak mungkin yang bisa kita jelaskan di awal. Untuk jumlahnya kelompok wanita tani di Kabupaten Kulon Progo ini sudah ada berapa Pak? Ya kurang lebih 100 sekian ya, mungkin sekitar 25% dari jumlah pedukuhan yang ada di Kulon Progo ini ada 930 pedukuhan. Ya kurang lebih ada 200-an sekian KWT yang sudah terregister, Mbak. Tapi KWT yang sudah embrio gitu, yang belum mengajukan proses pencatatan di Dinas Pertanian Pangan, sebenarnya banyak yang sudah memulai organisasi bergabung dengan PKK. Namun yang tercatat itu terakhir sekitar ya di angka 200-an Mbak KWT yang ada di Kulon Progo. Artinya nantinya ke depan semuanya setiap pedukuhan akan memiliki. Iya, kita dorong nanti ya, Dinas Pertanian bisa dengan kemampuan sumber daya manusia, pendamping penyuluh bisa memberikan motivasi
sehingga nanti ibu-ibu di semua pedukuhan ini bisa bergabung mendirikan KWT. Oke, untuk jenis usaha apa saja Pak yang berjalan di bawah KWT ini Pak? Ya. KWT di Kulon Progo ini yang pertama berusaha di bidang pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi lahan pekarangan ini ditanami mungkin sayur-sayuran, buah-buahan, terus juga pembuatan bibit-bibit ya, bibit cabai atau mungkin bibit-bibit sayuran. Terus juga di arah perikanan. Nah ini ada budidaya lele dalam ember, itu sudah ada juga di KWT. Terus juga usaha-usaha di bidang pengolahan pasca panen dari hasil-hasil yang ditanam oleh ibu-ibu. Jadi sudah banyak yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT. Bahkan sekarang di Kulon Progo dikembangkan pasar tani untuk bisa menjual hasil-hasil pertanian yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT, Mbak. Oke, untuk pasar tani sendiri seperti apa Pak sifatnya? Apakah masih musiman atau sudah setiap hari untuk beroperasi itu Pak? Iya. Jadi pasar tani ini biasanya memanfaatkan lahan-lahan yang strategis, misalnya di lahan kosong dekat jalan besar, atau mungkin di pertigaan kampung, atau mungkin di pinggir jalan raya ya. Supaya bisa dilihat oleh banyak orang ya, bisa tertarik ya, dikemas dengan berbagai cara gitu. Nah, pasar tani ini kalau di Kulon Progo ini masih bersifat musiman atau mungkin mingguan ya. Pada hari libur ini para anggota KWT ini menjual hasil-hasil pertanian maupun hasil-hasil kerajinan peternakan yang dilakukan oleh KWT, Mbak. Selama ini apakah ada sosialisasi atau mungkin pendampingan yang diberikan untuk para kelompok wanita tani ini Pak? Ya. Seperti apa Pak? Jadi di Dinas Pertanian Pangan Kulon Progo ini ada tenaga-tenaga sumber daya manusia penyuluh pendamping hampir di masing-masing Kapanewon, kelurahan ini ada petugasnya, baik itu THL maupun yang dilakukan sendiri oleh dinas ya. Jadi melakukan pendampingan administrasi, melakukan pendampingan teknis ketika nanti ada program-program dari APBD maupun pemerintah, dan juga melakukan pendampingan inovasi apa yang harus dilakukan oleh KWT. Oke, nah untuk terkait dengan adanya KWT ini Pak, kalau Bapak melihat sendiri apakah KWT ini sudah mampu untuk mendorong ketahanan pangan, utamanya untuk di Kabupaten Kulon Progo ini seperti apa Pak? Jadi salah satu contoh ya, dulu ketika masih program BPNT ini salah satu suppliernya adalah KWT, ini ibu-ibu KWT ini mampu menjadi penyedia Mbak, penyedia kebutuhan sayur-sayuran dan juga buah-buahan serta beberapa hal yang dibutuhkan oleh para penerima manfaat BPNT ya. Jadi jelas hasil-hasil program KWT ini sudah mampu memperkuat ketahanan pangan. Belum lagi yang dijual di pasar tani atau mungkin yang dirasakan sendiri oleh anggota-anggota KWT, mungkin diolah ataupun juga dijual atau mungkin juga untuk mencukupi kebutuhan masing-masing keluarga. Oke, kalau selama ini untuk menjual hasil panennya itu masih di pasaran begitu Pak? Apakah sudah secara digital atau bagaimana Pak? Ini ada inovasi baru ya di Kulon Progo kemarin membuat semacam toko hasil-hasil pertanian yang dilaunching oleh Dinas Pertanian Pangan. Ini nanti harapannya toko itu akan diperbanyak di masing-masing Kapanewon sehingga nanti bisa menjadi outlet atau tempat penjualan secara kekinian lah, secara digital ya. Kalau selama ini kan ya tradisional manual itu jual beli. Nah ini nanti diarahkan bisa pakai metode digital sehingga nanti akan bisa banyak dirasakan oleh para pengguna hasil pertanian yang lain. Oke, kalau dari Dewan sendiri Pak, upayanya untuk mendorong kelompok wanita tani ini seperti apa ini Pak? Kita di pokok-pokok pikiran DPRD
maupun dalam program prioritas pembangunan, khususnya Komisi 2 ini selalu meminta bagaimana ada yang pertama perhatian khusus dari Dinas Pertanian Pangan untuk bisa mengoptimalkan sumber daya manusianya lewat tenaga penyuluh atau pendamping. Yang kedua, kita juga meminta bagaimana dianggarkan oleh Dinas Pertanian Pangan yang itu sumber dayanya baik dari DAK, APBD Provinsi, BKK maupun APBD Kulon Progo sendiri. Dan juga terakhir justru banyak juga dari CSR Mbak ya, dari CSR yang mensupport terhadap program-program KWT di Kulon Progo. Misalnya bantuan-bantuan tenda pasar tani ini juga tidak hanya didanai oleh APBD, tapi ini juga banyak disupport oleh Bank Kulon Progo, Bank BPD dan BUMN, BUMD yang lain juga memberikan support terhadap fasilitasi keberadaan pasar tani. Oke, untuk program-program tadi dikatakan ada program-program kelompok wanita tani Pak ya. Seperti apa Pak mungkin program-program yang ada itu Pak? Ya, jadi program pasar tani atau program KWT ini memang kalau sekarang yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Pangan, ini yang pertama secara administrasi, yaitu pendampingan administrasi, karena juga ada lomba-lomba KWT Mbak. Lomba KWT ini juga dilombakan baik secara administrasi. Terus yang kedua adalah program tadi pemanfaatan pekarangan ya, lahan pekarangan ini bisa dilakukan beberapa inovasi ya, baik itu sayuran, buah-buahan maupun jenis yang lain, termasuk juga metode kita mengembangkan pakai sistem di sawah ya, dikembangkan pembibitannya dikembangkan di persawahan, juga ke perikanan, peternakan, juga pengolahan pangan dari hasil-hasil pertanian yang dilakukan oleh ibu-ibu KWT. Oke, kalau dari hasil pertanian atau hasil bumi sendiri yang ada di Kulon Progo ini, apakah ada pemetaan Pak khususnya di wilayah Kulon Progo ini Pak? Ya, jadi karena Kulon Progo ini kan 30% ada di dataran rendah ya Mbak ya, terus 70% ada di dataran tinggi, perbukitan menorah ya. Ini memang kita minta pada dinas untuk melakukan pemetaan secara struktur tanah maupun demografinya itu lebih cocok dikembangkan di mana, sehingga nanti program-program pertanian pangan atau program KWT ini bisa berkembang dengan baik. Jadi tidak disamakan antara KWT di dataran rendah dengan KWT di dataran tinggi. Nah, misalnya di Samigalo, Kalibawang, Girimulyo ini kan daerahnya sejuk. Ya. Ini cocok sekali dikembangkan paket pengembangan sayur-sayuran, ya, baik pakai metode tanam maupun metode yang lain, sehingga nanti hasilnya bisa dijual di pasar ya, jenis-jenis sayuran. Nah, di bawah ini lebih cocok dikembangkan buah-buahan ataupun mungkin tanaman yang lain. Nah, biasanya ibu-ibu sering membuat bibit sayur-sayuran, nanti dijual bibit itu kepada yang membutuhkan di petani-petani di Kulon Progo. Oke, nah sejauh ini Pak, kendala ataupun kesulitan yang dihadapi oleh kelompok wanita tani ini seperti apa Pak kendalanya? Yang pertama, kendala-kendalanya adalah sumber daya manusia itu sendiri, karena memang sekarang ini kan dunia pertanian membutuhkan membutuhkan inovasi ya, mengikuti perkembangan zaman, sehingga ibu-ibu anggota KWT ini harus dibekali oleh kemampuan sumber daya manusia dan juga mungkin alih teknologi pertanian ya. Mungkin kalau dulu kan masih manual ya, mungkin memanfaatkan lahan belum bisa maksimal, cara pemupukan. Nah, sekarang kan sudah ada sistem-sistem yang baru, cara merawat lebih mudah, nanti dengan hasil yang maksimal. Nah, ini kan cara-cara tradisional ini harus ditinggalkan, bagaimana alih teknologi, sehingga nanti dengan efektif, efisien, memperoleh hasil yang maksimal. Nah, ini yang mungkin perlu didorong nanti dinas, pelatihan-pelatihan peningkatan sumber daya manusia itu sendiri, sehingga nanti menjadi petani yang unggul, yang siap bersaing dengan perkembangan global saat ini. Oke, kalau Pak Priyo melihat sendiri seperti apa ini Pak
hasil tani ataupun juga kelompok wanita tani di Kulon Progo ini seperti apa ini Pak potensinya kalau melihat ini Pak? Kalau potensinya pertama bahwa kita melihat kelembagaan organisasi ibu-ibu ini lebih dinamis dan selama ini lebih kompak ya. Kita lihat tidak hanya sekedar kelompok tani, tapi dia di dalamnya juga ada acara arisan, ya mungkin acara pelatihan buat apa. Sering sekali setiap pertemuan KWT berlatih membuat inovasi baru. Nah ini kan sebenarnya peluang, namun demikian hal ini memang sangat dirasakan bagi ibu-ibu khususnya di daerah pegunungan ini kendala ilmu yang memang dibutuhkan oleh KWT ini untuk mengembangkan petani. Misalnya satu contoh bagaimana ibu-ibu bisa berjualan secara online. Ya, ini kan juga belum bisa dilakukan oleh ibu-ibu di pegunungan. Nah, ini kendala-kendalanya seperti itu. Kalau kendala menanam dan yang lain-lain, mungkin tinggal bagaimana memberikan sapras atau sarana-prasarana yang dibutuhkan saat ini. Kalau kebutuhan yang lain mungkin ya tadi kendala pasca panen, penjualan dan sebagainya ini masih sangat-sangat tradisional. Oke. Nah, dukungan dari Dewan sendiri Pak agar KWT ini maju ini seperti apa Pak dukungannya Pak? Kita pemerintah Kabupaten Kulon Progo ini untuk bisa memberikan motivasi ada namanya penilaian Mbak setiap tahun ya. Kita motivasi ada penilaian, ada lomba. Biasanya di hari jadi Kabupaten Kulon Progo. Terus nanti juga ada hadiah yang mungkin berwujud program gitu. Terus yang kedua kita memberikan tadi semacam program-program pendampingan ya khusus bagi KWT atau embrio yang masih embrio ya. Jadi karena kebanyakan masih bersifat embrio artinya memang belum mempunyai register Mbak. Jadi walaupun sudah melakukan aktivitas tapi belum tercatat di dinas ya. Oke, baik. Satu pertanyaan terakhir ini Pak. Harapan ini Pak kedepannya dengan hadirnya kelompok wanita tani seperti apa Pak? Ya, jadi DPRD maupun pemerintah Kabupaten Kulon Progo sangat berharap dengan adanya kelompok wanita tani ini betul-betul ruang-ruang ya, lahan perkarangan yang ada di sekitar kita ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan nilai ekonomi yang produktif sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga maupun bagi masyarakat. Yang kedua, tentu kita sangat berharap dengan adanya KWT ini nanti bisa mempunyai andil besar untuk mewujudkan ketahanan pangan dengan ketersediaan pangan yang cukup dari hasil-hasil pertanian yang ditanam oleh ibu KWT. Oke, baik, terima kasih Pak Priyo sudah bergabung bersama dengan Tribun Jogja pada siang hari ini. Terima kasih juga untuk Tribuners yang telah menyaksikan podcast Tribun Jogja bersama dengan Kabupaten Kulon Progo, Dewan untuk Semua Kulon Progo Sejahtera. Saya Noristira Pawestri beserta Pak Priyo yang hadir pada siang hari ini mohon pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Hari ini dengan berbaik sangka, ini dia podcast Tribun Jogja. Teluh Papat.